Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman-teman ya. Jumpa lagi dengan saya Om di channel Ruan Tentor ini. Nah, pada video kali ini kembali kita melanjutkan ya pembahasan materi dan soal fundamental untuk persiapan menghadapi TKA Matematika tahun ini 2026. Nah, di sini teman-teman kita akan membahas 6 nomor soal ya yang kita sudah susun. Tentunya kita sudah berdasarkan, kita sesuaikan dengan TKA, kisi-kisi TKA yang sudah beredar ya, yang mungkin teman-teman semua sudah lihat, yang sudah dibagikan mungkin di sekolahnya. Baik ya, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, baik ya, kita mulai dari soal nomor 1, coba diperhatikan. Nah, di sini soalnya, jika fx sama dengan 2x tambah 3 dan gx adalah x kuadrat ditambah 1. Maka yang ditanyakan di sini adalah f.g untuk x sama dengan 2 ya. Nah, teman-teman kalau misalkan soal fungsi komposisi, kemudian yang dicari adalah nilai fungsi komposisi tersebut, atau misalkan ada nilai di sini ada angka, maka ini soalnya enak ya. Ini soalnya bisa dikatakan soal bonus ya, mudah dikerjakan. Kenapa? Karena kita bisa menggunakan cara siluman. Ya, cara silumannya seperti apa, Kak? Nah, caranya seperti ini. Yang pertama, 2 ini kita masukkan terlebih dahulu ke G ya. Kita masukkan, kita cari nilainya, ini nilai G-nya kalau kita ganti X-nya dengan 2. Jadinya begini, coba ya pelan-pelan. Jadi G2 sama dengan ganti X-nya dengan 2. 2 kuadrat ditambah dengan 1, 2 kuadrat itu 4 ya, ditambah 1 berarti dapatnya 5 ya. Nah, kemudian 5 ini kita masukkan lagi di F. Kita hitung berapa nilainya. Jadinya F5 berarti kita ganti X-nya dengan 5 ya di sini. Jadinya 2 dikali 5 ditambah 3. 2 kali 5, 10 ditambah dengan 3. Dapatnya 13. Jadi jawabannya alfa. Ya, ini kalau menggunakan cara siluman. Nah, bagaimana kalau misalkan kita menggunakan cara biasa? Ya, berarti kita cari terlebih dahulu f.g-nya. Ya. Nah, kita cari dulu f.gx di sini. Oke. Nah, berarti kalau f.g itu prinsipnya adalah fungsi g ini kita masukkan ke f. Fungsi g yang x kuadrat tambah 1 kita masukkan ke x yang ada di f. Ya, seperti itu. Jadi 2 dikali x-nya diganti x kuadrat ditambah dengan 1 ditambah, ada tambah 3-nya ya, tambah 3. Nah, sekarang kita obok-obok ya. Ini kita kali ke dalam. 2 dikali x kuadrat, 2x kuadrat. 2 dikali 1, 2. Ditambah dengan 3, berarti 2x kuadrat ditambah dengan 2 tambah 3, dapatnya 5. Betul atau betul? Nah, betul ya. Nah, kemudian kita cari f.g, x-nya diganti dengan 2. Jadinya 2 dikali 2 kuadrat, ganti x-nya dengan 2 ya. Hati-hati teman-teman. Kalau misalkan ada kali terus pangkat, maka kita dahulukan kerja yang pangkat. Ya. Jadinya 2 dikali 2 kuadrat 4 ditambah dengan 5. 2 kali 4 8. Ya, ditambah dengan 5 berarti dapatnya 13. Sama saja ya, teman. Oke, gimana untuk soal pertama? Aman ya? Coba kita lanjut ke soal nomor 2. Coba teman-teman pahami dulu soalnya, silakan. Ya, baik ya. Nah, diketahui fx-nya x kuadrat ditambah 3x kurang 4. Kemudian gx-nya adalah x kurang 4. Yang dicari adalah f.gx. Baik, nah ini g-nya kita masukkan ke f ya. Berarti ini sama dengan f.gx. Ya, ini x-nya yang di f kita ganti dengan gx, x kurang 4. Ya, coba pelan-pelan. In x-nya berarti menjadi x dikurang 4 pangkat 2. Bisa? Ditambah dengan 3. X-nya diganti lagi dengan x kurang 4. Dikurangi dengan 4. Bisa sampai di sini, teman-teman? Nah, sekarang kita sudah sampai di sini. Tinggal kita selesaikan baik-baik ini secara kekeluargaan. Ini x kurang 4 kuadrat ya. X kuadrat dulu ya, seperti ini. Kemudian di sini 1 ada 4 ya. 1 dikali 4, 4. Min 4 ya. Dikali 2 berarti min 8x. Kemudian minus 4 kuadrat dapatnya 16. Ini kita kali ke dalam. 3 dikali x, 3x. 3 dikali minus 4, minus 12 dikurang
4. Tolong dikoreksi teman-teman kalau misalkan ada yang salah hitung ya. Ini X kuadratnya ya, minus 8 ditambah 3 berarti minus 5X. 16 dikurang 12, 4. Dikurang 4 habis ya, 0. Berarti ini jawabannya, X kuadrat kurang 5X, jawabannya alfa. Ya, aman ya untuk nomor 2. Next nomor 3, silakan. Ya, nomor 3 ini sama prinsipnya dengan soal di nomor 1 yang tadi. Ya, kalau misalkan fungsi komposisi kemudian kita cari nilainya, berarti kita masukkan terlebih dahulu ke fungsi yang dekatnya. Ini pi itu bukan 22/7 ya. Kalau trigonometri, pi itu nilainya sama dengan 180 derajat. Ya, jadi kalau misalkan pi per 2 itu dapatnya 90. Ini 90 derajat. Bisa dipahami, teman-teman? Ya, bisa ya. Nah, berarti kita masukkan ke G. Jadi G ini 90 derajat ya. Saya ganti 90 derajat. Sama dengan sin 90 derajat. Ingat sudut istimewa? Sin 90 nilainya 1. Ya, baik. Nah, 1 ini kita masukkan lagi ke F. Jadinya F1 sama dengan, ganti X-nya dengan 1. 2 dikali 1 dikurang 1. 2 kali 1, 2. Dikurangi 1 dapatnya 2. Jawaban 1 ya. Kenapa 2? 1. Oke, ini 1 ya. Berarti dapatnya di sini adalah Charlie. Kenapa C jawabannya? Karena cewek tidak pernah salah. Baik, nomor 4. Silakan. Ya, baik ya. Nah, ini teman-teman biasanya kalau soal fungsi itu dia pakaikan ada namanya yang seperti ini, simbol seperti ini ya. Ini teman-teman kadang siswa bingung ya, ini Kak fungsinya apa sebenarnya? Ah, ini sebenarnya hanya simbol dari fungsi ya. Teman-teman semua tidak perlu ini, boleh diabaikan saja ya. Ini tidak apa namanya, tidak berpengaruh, itu hanya simbol saja bahwa itu kalau simbol seperti ini namanya fungsi pemetaan atau fungsi. Seperti itu ya. Nah, jadi tidak perlu galau dengan kalau ada simbol-simbol seperti ini. Kita langsung perlihatkan ya, kita langsung fokus di sini. Ditentukan oleh fx sama dengan x tambah 2 dan gx-nya adalah x kuadrat dikurang 5x. Yang ditanyakan adalah f dot g, berarti ini g-nya masuk di f, yang ini langsung masukkan di x. Berarti ini sama dengan x-nya itu diganti x kuadrat dikurang 5x ditambah 2. Oke, selesai ya. Tidak perlu lagi kita operasikan. Jawabannya juga sudah ada. Bravo. Oke, lanjut. Tapi sebelumnya teman-teman semua ya, kita menawarkan buku Master TKA. Ini isinya 18 bab. Sudah mencakup matematika wajib dengan matematika lanjut. Teman semua yang sudah pesan ya, boleh konfirmasi ke nomor yang ada di sini. Untuk kita masukkan ke grup belajar ya, pemantapan TKA. Baik ya, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 5. Silakan. Ya, oke. Nah, di sini fungsi f dan g ditentukan oleh fx-nya sama dengan min x kuadrat ditambah 1 dan gx-nya adalah 2x kurang 2. Maka di sini f dot gx dikurangi dengan g dot fx sama dengan berapa? Wah, ini soalnya agak sedikit meresahkan ya, teman-teman. Kenapa? Karena kita harus cari masing-masing f dot g-nya, kemudian g dot f-nya, dan hasilnya nanti diperkurangkan ya. Kurang lebih seperti itu prinsipnya. Baik, coba ya. Kita cari dulu f dot gx. Berarti kalau seperti ini, g-nya kita masukkan ke f. G-nya yang ini 2x kuadrat, 2x kurang 2, kita masukkan ke sini. Berarti hati-hati ya, ini ada minusnya lagi. Minus dalam kurung, x-nya diganti 2x kurang 2. Seperti ini ya, teman-teman. Ditambah dengan 1. Nah, sekarang kita kuadratkan dulu, kemudian kita minuskan. 2x dikuadrat berarti 4x kuadrat, kemudian 2 dikali minus 2 min 4, dikali 2 berarti min 8x, ya. Minus 2 kuadrat 4, seperti ini ditambah dengan 1.
Nah, kemudian kita masukkan minusnya. Ini minus 4x. Minus 4x kuadrat. Minus ketemu minus plus 8x. Minus ini ketemu 4 berarti minus 4 ditambah dengan 1. Teman-teman perlu teliti ya. Ini dapatnya minus 4x kuadrat ditambah 8x. Minus 4 tambah 1 berarti min 3. Bisa dipahami, teman-teman? Nah, setelah itu kemudian kita cari g.f x. Kalau g.f berarti f masuk di g. Yang ini f-nya kita masukkan ke sini ya. Jadinya 2 dikali min x kuadrat ditambah 1. Oke? Dikurangi dengan 2. Bisa dipahami, teman-teman? Nah, tinggal kita kali ke dalam ini. 2 dikali min x kuadrat berarti min 2x kuadrat. 2 dikali 1, 2 dikurangi 2. Ini kebetulan bisa habis ya. Jadinya ini minus 2x kuadrat. Nah, sekarang tinggal kita perkurangkan. F.g dikurang g.f. F.g-nya tadi ini. Oke. Jadi, ini coba ya. Min 4x kuadrat ditambah 8x dikurangi 3. Dikurang ya. Dikurang dengan ini minus 2x kuadrat. Oke. Nah, berarti di sini min 4x kuadrat ditambah 8x dikurang 3. Minus ketemu minus plus 2x kuadrat. Ya. Jadinya yang bisa dioperasikan itu yang ini. Min 4x kuadrat dengan 2x kuadrat. Yaitu min 2x kuadrat ditambah 8x dikurangi 3. Ya. Jadi jawabannya yang mana? Ya, alfa. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Silakan. Ya, ini fungsi dengan banyak ya, dengan banyak persyaratan di sini, banyak syarat. Ya, fungsi dengan banyak PUbah, biasanya menggunakan istilah seperti itu. Nah, di sini fx-nya sama dengan 1 untuk x-nya lebih besar sama dengan 2, kemudian fx-nya adalah x kuadrat ditambah x kurang 5 untuk x-nya di antara 0 sampai 2. Yang ditanyakan adalah f2. Nah, cara kerjanya sama dengan di nomor 1 tadi, di nomor 3 juga seperti itu ya. Kita masukkan terlebih dahulu 2 ini ke fungsi f. Tapi hati-hati ya, karena f-nya ini, fungsinya f ini ada 2, yaitu yang pertama 1 dengan yang x kuadrat tambah x kurang 5. Nah, kita masukkan ke mana? Tentunya 2 ini kita lihat dia masuk di bagian mana, daerah mana. Yang pertama adalah ini x-nya besar sama dengan 2, kemudian ini cuma x-nya itu di antara 0 dengan 2. Berarti 2 ini masuk di bagian atas, ya. Karena 2 ini ya masuk di daerah ini x-nya besar sama dengan 2. Artinya kalau misalkan kita cari f2, itu pasti nilainya 1 ya, karena ini adalah fungsi konstanta. Berapapun kita ganti x-nya, maka nilainya juga pasti akan sama dengan 1. Itu namanya fungsi konstanta. Nah, berarti kita peroleh nilainya 1 di sini, 1 ini kita masukkan lagi ke f. Berarti f1 sama dengan, kita ganti x-nya dengan 1 kuadrat ditambah dengan 1 dikurangi 5. Bisa? Nah, 1 kuadrat 1 ditambah 1 kurang 5, ini 2 dikurangi 5 dapatnya minus 3. Jawabannya alfa. Ya, gimana teman-teman nomor ini ya? Kalau misalkan masih ada yang dibingungkan ya, boleh ditanyakan di bagian komentar teman-teman. Dan kalau misalkan semua request materi apa yang akan dibahaskan, materi fundamental apa, boleh komen juga di bagian komentar. Nanti kita akan buatkan pembahasan seperti ini, tentunya disertai dengan soal-soal yang sudah disusun dengan kisi-kisi TKA. Baik, untuk sementara kita stop dulu ya. Nanti kita lanjut lagi pembahasan soal seperti ini di kesempatan berikutnya.